Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa qulati salih wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga yang saya hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Jami Al Hidayah Bapak Sarifuddin, Ketua DKM Al Mukarram Bapak Haji Kasiat, Pak RW, mana Pak RW? Mana lapor sini Pak RW, Pak Rustandi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin hadirat, tamu-tamu Rasulullah yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui pengurus Masjid Jami Al Hidayah. Malam ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang agung ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 14 berapa sini? 46 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, terutama pengurus masjid, insya Allah akan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah, diberikan kesehatan, rizkinya lancar, usahanya maju, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak turunannya jadikan anak soleh dan solehah. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Temanya bagaimana caranya kita umat Islam dalam menghadapi tahun baru Islam. Seharusnya gimana? Ya Bu? Ya Bu? Bu? Udah ngobrol aja, Masya Allah. Harusnya bagaimana kita umat Islam menghadapi tahun baru Islam? Harusnya gimana? Kita santai aja, yang penting ke surga, amin. Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah. Wajib. Nikmat sekecil apapun wajib kita syukuri, apalagi panjang umur, sehat walafiat, masih hidup, alhamdulillah. Perbanyak saudara-saudara kita tahun kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada. Bulan kemarin masih ngobrol, sekarang sudah nggak ada. Dan kita alhamdulillah masih hidup
dan masih bisa ngaji. Alhamdulillah. Hidup nggak ngaji juga mubadir ya Bu ya. Ya Bu, masih ibadah. Ini nikmat. Umur panjang tapi masih taat kepada Allah. Kan begitu. Syukuri. Jadi oleh karena itu memang Allah perintahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi barokah nikmat itu. Tapi yang kufur nikmat ini, azab Allah itu sangat dahsyat. Nah, salah satu gonjang-ganjing kita hidup dunia di masyarakat karena kurang syukur kepada la ilaha illallah. Lihat sahabat-sahabat Nabi yang sudah ngambil thariqat. Itu kalau makan aja nangis, mau makan nangis, mau makan. Jadi ngelihat nasi, ngelihat ikan, ngelihat air nangis. Ini kalau sudah rohnya sudah kuat tuh imannya. Kenapa nangis? Allah kan tidak memerlukan manusia, betul apa betul? Di dunia ini semua manusia ibadah, Allah apa Allah untung? Enggak. Di dunia ini orang kafir semua, apa Allah rugi? Enggak. Innallaha ghaniyun 'anil. Kenapa Allah tidak membutuhkan kita? Allah ngasih rizki nasi, alhamdulillah. Ikan, alhamdulillah. Tempe, tahu, pete, betul apa betul? Padahal Allah tidak memerlukan kita, tapi Allah ngasih makan. Biasanya manusia, karakter manusia ngasih seorang itu biasanya ada harapan, ada timbal balik, tapi Allah tuh. Sampai jam berapa sih biasanya sini ceramah biasanya? 12. Ini Islam apa di sini ya? Kebetulan saya ini ketua MUI nangani Islam sesat. Nanti akan laporkan saya dia begitu. Emang kenapa ngaji jam 12? Mending kalau amplopnya ditambahin begitu. Ini persoalan ini, masya Allah. Jam 12, masya Allah. Satu, nggak memerlukan kita, tapi Allah sayang, mati Allah. Semua dikasih untuk kita. Tuh, jadi bersyukur ya Bu, alhamdulillah. Ibu punya suami syukur, bapak punya istri juga syukur. Berapa banyak ibu-ibu nggak punya suami sampai sekarang? Berapa banyak laki-laki nggak punya istri? Teman saya juga begitu waktu kuliah. Nanti nunggu saya udah dokter baru nikah. Kata saya kalau perempuan jangan dokter, S1 baru nikah. Nanti nurusin lagi sampai profesor. Emang apa? Lu perempuan dok pinter susah jodohnya. Begitu kata saya begitu. Mana ada laki-laki mau punya bini pinter ogah kan begitu ya, masya Allah. Sekarang profesor nganggur, saya mau kawin udah nenek-nenek serba salah, jadi masya Allah. Jadi kalau saya tuh konsepnya kalau anak perempuan S1, anak laki-laki S2, tapi boleh melanjutkan tapi izin suami. Jadi ibu punya suami, alhamdulillah, syukuri. Apalagi di Indonesia udah 1:5 sekarang, 1 laki 5 perempuan. Sedangkan pegawai negeri, tentara, polisi suruh nikah 1 saja. Yang 4 untuk siapa itu yang 4? Masya Allah. Syukuri, makanya rawat ya Bu. Syukuri. Dan syukur lagi bisa ngaji, masya Allah. Saya tadi tuh nangis, kenapa?
Berapa banyak umat Islam di Indonesia, nggak usah di dunia nih, yang tidak hafal tahun baru Islam? Banyak. Sampai bulan-bulannya nggak hafal. Tapi tahun baru Kristen, Masya Allah, jam 24 empet-empetan, bedug, Masya Allah. Yang mukul haji lagi brengsek banget tuh, Masya Allah. Padahal memperingati tahun baru Kristen, haji nih perompet kan brengsek itu haji, Masya Allah. Kristennya di rumah, Kristennya gak ke Monas, Masya Allah. Bukan hanya apal bulannya, nama anaknya disamakan dengan nama bulannya. Lahir bulan Juni, Junianti. Lahir Juli, Juliana. Lahir Agustus, Agustini. November, Nopianti. September, Setan. Kan gitu, Masya Allah, Masya Allah. Januari, Jurik. Februari, Febriani. Desember, Desi. Masya Allah. Nah sekarang bulan Islam, ayo mulai dari bulan apa namanya, Bu? Habis Muharram apa tuh? Sabar. Habis Safar? Mulut buat tabok lu mulut. Mana ada bulan mulut sih? Ini ternyata sesat ini di sini. Namanya aslinya Rabiul Awal. Cuman banyak orang muludan, ya udah mulut gitu aja. Habis Rabiul Awal bulan apa tuh? Habis Rabiul lahir Jumada apa? Terus habis Jumada lahir Rajab. Habis Rajab Ruah, enak ada ruah. Kan ada bulan ruah sih. Aslinya ruah bulan apa tuh? Sa'ban. Karena banyak kirim arwah, namain arwah. Di sini kalau subuh kunut nggak di sini? Oh sama kayak gitu. Kalau gitu kita ngaji sampai jam 12 kalau gitu. Kalau orang yang subuh kunut, kalau bulan ruah itu ziarah ke orang tua. Karena menurut Rasulullah, satu Ramadan arwah orang tua kembali ke rumah masing-masing. Satu bulan itu yang dapat nikmat yang digebugin juga karena mulianya Ramadan. Mulianya Ramadan. Jemput gitu. Karena ada paham-paham yang ngapain kita bagian Fatihah untuk yang mati? Bid'ah begitu. Nah ini dia MUI tukang nabokin tukang bidah saya juga. Ya Allah, boleh paham begitu, tapi jangan menyalahkan orang yang kunut, betul? Yang tahlil. Di sini muludan nggak? Oh cocok sampai subuh kalau gitu ceramah kita masya Allah. Cocok nih, ahli surga semua amin. Nah saya di MUI ini adalah menangani tentang masalah Islam yang sesat. Ini di Indonesia ini Islam sesat lebih dari 1000. Islam Jamaah, Ingkar Sunnah, Ahmadiyah, Islam murni, Islam sejati, Islam hakiki, Islam Panji Gumilang tuh ada Islam Panji Gumilang. Itu teman kuliah saya cuma beda jurusan, gue tabokin tuh anak bener-bener masya Allah. Tapi saya mau ngikut tadinya karena Islam Panji Gumilang itu belum wajib sholat, belum wajib puasa karena kita bukan negara Islam, periode Mekah. Makanya istrinya ada 100. Rencana saya ngikut itu 100, kita punya istri mantep banget itu masya Allah. Sekarang ada lagi di Bekasi Islam Super namanya, Islam Super. Jadi anak perawan supaya barokah kalau pengen nikah
keperawanannya harus diserahkan dulu kepada imamnya itu gitu. Nah rencananya saya mau daftar rencana di sini nanti pulang. Masya Allah, setan banget itu. Masya Allah. Nah kita yang begini namanya Islam ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah di MUI sering saya tegur mereka itu, ente doktor, profesor, seorang doktor intelektual tidak boleh memutuskan suatu hukum sebelum ada penelitian. Bid'ah tuh. Emang yang muludan yang dibaca apa sih? Kan Quran, alhamdulillah, sholawat, alhamdulillah, tahlil, ayo, la ilaha illallah. Orang Muhammadiyah aja, Pak Harto kan Muhammadiyah tuh, enggak tahlil. Harto. Tapi waktu Butin meninggal dunia, datang ke kantor saya di PBNU minta ditahlilin begitu. 40 kiai. Saya sama Gus Dur, datang ke Gus Dur, kata Gus Dur, kiai ada proyek, katanya begitu. Mengapa? Tahlil di rumah Pak Harto, ajak 40 kiai. Saya ajak, begitu masuk ke rumahnya amplopnya tebel begitu ya. Akhirnya saya dikirnya kencang nih, la ilallah. Kiai nyubitin apa coba? Amplopnya gede goblok, begitu kata saya. Gede banget. Seminggu alhamdulillah teman-teman beli motor baru semua, alhamdulillah. Udah gitu lapor sama Gus Dur, kapan Pak Harto matinya ya? Begitu masalah. Nah kalau orang kita mah kenapa kita ngucap la ilaha illallah? Adalah mengundang rahmat Allah. Kalau menurut Rasulullah kan begitu. Kalau pengen jumpa Allah, sholat. Pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Gitu. Pengen ngobrol sama Rasulullah, sholawat. Apalagi sehari semalam sholawat 1000 yang paling pendek sholawat Jibril sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kita meninggal dunia, rohnya dijemput oleh Rasulullah. Allah Rabbi. Kehebatan Nabi kita, kalau kita baca sholat bukan Nabi yang jawab, tapi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Luar biasa Pak. Jadi kita ngomong sholawat yang jawab Allah 10 kali. Nah, kalau pengen ngundang rahmat Allah, zikir. Nah menantunya Sayyidina Ali, ya Rasulullah saya udah zikir tapi nggak nyambung-nyambung. Pejamkan matamu, tutup mulutmu, lidah taikkan ke apa sih namanya? Lak-lak. Syukur 20 menit sebelum subuh. Tahan napas, jangan ada suara. Zikir khafi, nggak kedengaran, pahalanya berlipat-lipat daripada zikir berada suaranya. Makanya sebelum subuh tuh coba nih yang udah tua-tua, kan dikit lagi mati udah kan, insyaallah. Napas 66 tuh kan, Allah itu kalau bahasa tulisan Arabnya 66, jadi 66 aja, Masya Allah, berkah. Tanda 10 menit tarik begitu, Allah, Allah jawab yes begitu. Kalau nggak ada ilmunya jangan suka ngomong dah. Nah syukurnya lagi kita ngaji, alhamdulillah, masya Allah. Ini ngaji cengar-cengir begini sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Mau ngerti, mau nggak ngerti 1000 rakaat. Bagaimana yang budak kiai? Nggak apa-apa, yang penting tetangganya ngiring, gue nyengir 1000 rakaat. Bayangkan coba, masya Allah. Dan kalau kita meninggal dunia mati ketubruk bajai, surga syahid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita niat mau ngaji nih, niatnya ngaji nih Muharraman. Itu sama dengan bikin jalan tol menuju surga. Tiap langkah 3 kebaikan, dosa diampuni 1,
pahala 1, derajat 1. Makanya sebaiknya rumah yang dekat masjid supaya pahala banyak, jangan langsung ke masjid, jangan ke taman mini dulu begitu. Insya Allah gempor jadi ngaji kan, ini ngaji. Dan kalau tidak ada ngaji kayak gini, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ad-dunya mal'un wa mal'unun fiha illa zikrullah. Sudah lama dunia ini, firman Allah nih, aku akan hancurkan sehancurnya, termasuk Indonesia. Kenapa? Banyaknya kemaksiatan, ketidakadilan, ketidakjujuran. Makanya alhamdulillah sekarang ada medsos, manfaatnya banyak. Kita orang Islam ini, rakyat, jangan ikut judi online, jangan ya, haram ya. Cukup diwakili DPR MPR saja, udah cukup. Lah DPR judi, Allah, Masya Allah. Itu mati ketemu Allah mau ngomong apa tuh DPR? Kita jangan ikut judi ya, cukup diwakili oleh DPR. Nggak usah kaya kita, cukup diwakili oleh DPR. Nggak usah beli mobil baru kita, nggak usah, cukup diwakili oleh DPR. Kan namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat tetap kere, dia yang kaya, begitu maksudnya. Terus nih Bu, ini ngaji nih, Masya Allah. Syukur kita Muharram, alhamdulillah. Jadi kita punya bulan yang pertama bulan Muharram. Habis Muharram apa Bu? Habis Muharram bulan apa tuh? Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul, terus Jumadil Awal, terus Rajab, terus Syaban, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Muharram. Makanya kalau cinta kepada Islam, mulai besok kasih nama. Begitu lahir laki-laki, Muhammad Muharram, begitu. Lahir perempuan, ini siapa namanya? Siti. Masa Muharram, Masya Allah. Ini Siti Muharram. Ini siapa namanya? Siti Dzulqa'dah, begitu. Bagus. Lahir lagi laki-laki, yang ketiga siapa namanya? Muhammad Rajab, begitu. Ini siapa namanya? Ramadan. Banyak Ramadan tapi mabok, brengsek banget Ramadan. Masya Allah. Ya, satu. Yang kedua, muhasabah. Perpindahan tahun, hakikatnya umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Gitu. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu yang tua, kalau ulang tahun udah 60 tahun jangan nyanyi selamat panjang umur, selamat panjang umur, jangan. Selamat masuk kuburan, selamat masuk kuburan, begitu dirubah gantinya. Brengsek lah. Udah 60 tahun panjang umur. Masya Allah. Standar umur kita umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku umurnya antara 60 sampai 70. Rasulullah sendiri umurnya kan 63 tahun. Makanya Bapak Ibu yang malam ini umurnya sudah 60 tahun, berarti 3 tahun lagi. Begitu. Yang sekarang sudah 62 tahun, berarti tak setahun lagi. Yang sekarang udah 62 tahun 11 bulan, Agustus mati, udah itu Masya Allah. Ngacung yang mau mati Agustus. Tapi menurut Rasulullah jangan terpaku dengan umur. Awas nih, dengerin.
Dengerin ya. Apa artinya umur panjang kalau maksiat banyak? Lebih baik umur panjang amal soleh banyak, kan begitu, masya Allah. Oleh itu pentingnya umur, Rasulullah bersabda, aktsiru tadzkirul maut, sering-sering ingat mati. Makanya kita disunatkan, ada orang mati nengok taziah, betul. Ada orang mati diantarkan. Kenapa? Jagoan mati. Begitu dikubur nggak ngelawan, begitu. Ada nggak jagoan dikubur ngamuk? Nggak ada. Ada nggak orang kaya mati mersinya ikut dikubur? Nah, kenapa korupsi sampai triliunan? Allah Rabbi. Buat apa? Orang tiker butut aja nggak boleh dimasukin kuburan, dibawa ke masjid di kampung begitu. Lalu korupsi triliunan, harta triliunan, kalau nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, mau apa sih? Kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar, saya kebetulan ditakdirkan oleh Allah ngajar orang kaya konglomerat. Sekarang udah berhenti. Boleh, asalkan istri jangan dibawa, begitu. Makasih, kita ngundang sharing ya Pak. Terima kasih. Anaknya ada yang Singapura, ada yang di Jerman, Jepang, Amerika, triliunan hartanya. Tapi kalau nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa Pak, nggak ada manfaatnya tuh anak kita. Saya kebetulan orang tua dimakamkan di Jeruk Purut. Sebelahnya ada makam orang kaya raya. Kalau lebaran kan ada ziarah tuh. Pas saya datang, mersinya aja 40 miliar. Dibawa istrinya, kerudung hitam, baju hitam, rok pendek hitam, bawa kembang seorang seikat. Saya liatin aja. Begitu datang ke kuburan bapaknya, Bapak, ini aku datang Bapak. Ini istri aku Bapak. Fatihah enggak, doa enggak, Yasin enggak. Nah bininya, suaminya ngomong kelamaan kan pegel, nyari kursi kan enggak ada ya. Duduk di atas kuburan mertuanya, rok pendek kan ngangkang begini, masya Allah. Nah kira-kira mertuanya di kuburan ngomong apa kira-kira? Menantu setan. Gua nggak doyan gitu-gituan, goblok begitu tuh mertuanya. Aja mereka datang ke kantor saya, minta dibikinkan pesantren khusus untuk orang kaya. Nah, saya dipanggil, saya bikin. Saya punya pesantren 4, punya kampus 2, yaitu di Limo, Depok, khusus orang kaya. Orang miskin begini saya nggak terima. Dia yang di Depok, yang gitu. Ini pengalaman saya hidup ya, karena yang melahirkan undang-undang pondok pesantren juga panglimanya saya Pak. Begitu punya orang kaya, ya Allah Rabbi, mendingan ngurus santri orang biasa 100 daripada ngurus anak orang kaya 1, usingnya luar biasa. Mungkin waktu mau bikinnya habis makan aspal, mungkin itu ya, habis makan kabel, jangan nggak bismillah langsung gabruk gitu mungkin, masya Allah. Kalau kita kan doa dulu, kalau pengen punya anak laki naik dari kiri turun dari kanan, begitu. Punya anak perempuan naik dari kanan turun dari kiri. Tapi tengah-tengah berhenti dulu, nggak jadi kalau nggak berhenti kan begitu, masya Allah. Wudhu dulu, bandelnya luar biasa. Untung saya masih punya guru di Banten, dikasih wirid. Bila perlu ibumu gua wiridin biar mondok begitu. Jadi namanya itu Al-Manar Azhari, kerjasama dengan Al-Azhar Kairo, khusus untuk orang kaya. Terbatas banget Pak. Bayangkan, karena pesantren penyelamat kehancuran generasi muda. Begitu. Penting banget Bu.
Ini umur. Tapi kata Nabi jangan terbekailah umur. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amali. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dengerin. Ini penting nih. Penting ya. Apa artinya umur panjang 70, masjid enggak, ngaji enggak, buat apa? Mendingan 40 tahun rajin ngaji, mati surga. Itu hati-hati. Di sini pentingnya muhasabah. Jadi setiap pergantian tahun, hakikatnya umur kita semakin berkurang. Allah tuh sangat adil kepada hambanya kayak kita ini. Ciri-ciri dekat mati, Bu, dengerin ya, udah budek, gigi ompong, kurang duit, pusing. Itu tandanya dikit lagi mati. Itu tandanya, Masya Allah. Duduk kaki belonjor, tuh mati tuh dikit lagi. Masya Allah. Di bawahnya kaki belonjor tarik. Itu kalau kaki ngaji tarik belonjor akan jadi saksi di hadapan Allah, akan menyelamatkan kita gara-gara ngaji pegel diajak ngaji. Bayangin, Masya Allah. Jadi yang udah migrain itu tandanya dekat mati. Amin. Yang paling mantap ciri-ciri dekat mati uban. Mana yang ubanan udah? Ubanan mana yang ubanan? Mati udah, Masya Allah. Itu Allah. Dulu orang meninggal tuh beda kalau sekarang. Sekarang beda ya. Berapa banyak sebab kata guru saya waktu mondok begini, Tong, umur tuh kayak kelapa. Kayak kelapa tuh. Kayak kelapa tuh. Petik yang muda dulu tuh. Buat apa? Kopior. Begitu. Yang tua jangan, untuk bibit. Begitu, Masya Allah. Yang tua untuk bibit. Yang muda untuk kopior, saudara. Umur juga begitu. Masya Allah. Kalau yang tua mah kalau mau mati tuh encok dulu gitu ya, pusing dulu, ubanan dulu, pegel mulut tuh, duduk udah kanan ditarik, kiri belonjor, kali belonjor ditarik, baru mati tuh gitu. Kalau anak muda mau gitu, kayak kelapa dipetik, seret, boncengan dengan pacar, duduk ke trotoar, mati begitu. Enggak sakit lagi, enggak. Tapi yang tua, bersyukurlah kepada Allah, ditegur oleh Allah, kenikmatan pelan-pelan diambil, jangan ngeluh. Itu tanyanya sayang itu. Gitu. Tapi meninggal dunia umumnya suami dulu, umumnya jarang yang meninggal istri dulu, jarang. Mahasiswa saya tanya, Kiai, kenapa sih rumah tangga yang mati duluan ke umumnya bapak-bapaknya, kok istrinya belakangan? Karena mahasiswa akan harus jawab ilmiah. Kalau di kampung sini mah nggak usah ilmiah. Kenapa suami mati duluan, setruk dimintain dulu sama bininya duit begitu kalau di kampung. Ayo angkat tangan. Kalau ilmiah lain, ini kan ilmu Allah. Kenapa rumah tangga yang meninggal duluan ke suami dulu? Sebab kalau suami meninggal, ibu hidup, anak terurus, betul kan? Punya anak 3 nih, suaminya meninggal, anak urus nggak? Urus. Suaminya mati nih, punya anak 3, ibunya hidup, urus nggak? Urus. Mana contohnya? Tuh ayam. Itu ayam kan janda semua, itu ayam. Punya juga selingkuh. Itu ayam punya anak 10, kakak kuku gede semua, itu ayam, Masya Allah. Makanya ibu nih ayam. Nah sekarang anak 5, bapak hidup, ibu meninggal, pret, ya hancur anak.
Apalagi suaminya nikah lagi lah, nggak keurus anak, ngurusin istri barunya aja. Saya punya teman kiai kan, anak buah saya kiai kawin lagi, istrinya meninggal jam 2 telepon, bro siapa ini kiai? Ngapa lu telepon? Istri baru mantap, begitu aja masya Allah, kentutnya aja bau duren, begitu aja masya Allah. Nah, makanya Rasulullah mengeluarkan SK Madrasatul Ula, ibu guru pertama bagi anak-anak. Ibu tuh 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu, 20% tanggung jawab bapak. Kenapa? Bapak keluar buat nyari duit. Makanya saya ngomong sama mahasiswa saya, kalau nyari jodoh carilah perempuan yang bisa ngaji, yang sholat, syukur tamatan madrasah, tamatan pesantren. Apa alasannya? Kita di Jakarta berangkat pagi, anak kecil masih tidur, pulang anak sudah tidur. Tapi kalau ibunya bisa ngaji, ajarin sholat, ajarin Quran, ajarin sholawatan, karena ibunya ngerti agama. Nah sekarang bapaknya sibuk, istri nggak bisa ngaji, bapak nggak bisa ngaji, ke neraka semeter mini. Itu penting banget Pak. Penting. Makanya mahasiswa saya cakep-cakep tuh, saya kawinin aja buru-buru begitu. Apa melanjutkan anak-anak. Nah, jadi 75% yang ngajar anak ngaji itu ibu, sholat ibu. Nah, sekarang ibu nggak bisa ngaji nih, tapi pengen masuk surga, amin. Bodoh tapi pengen masuk surga. Ini terangin jangan nih. Ya, ibu bodoh tapi pengen masuk, ibu dulu, bapak belakangan ya. Caranya dua, nggak bisa ngaji tapi pengen masuk surga. Ntar yang pertama ngomong pulang sama suaminya, Mas, setelah saya dengar ceramah kiai, ternyata tugas saya itu bukan hanya masak, nyuci, ngajarin fikih saya, ngajarin sholat saya, ngajarin idgham biguna saya. Sedangkan saya kan goblok Mas. Gini aja Pak, supaya bapak ke surga, saya ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan bapak nikah lagi. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita, begitu. Bagaimana bapak-bapak setuju? Jadi nggak setuju nih. Nah, kalau nggak setuju cara yang kedua, kalau bapak ibu nggak bisa ngaji, nggak bisa kitab, anak wajib pesantren, wajib. Nanti pulang ngomong, nak pesantren, nggak mau mak, nurut emak urus, nggak nurut emak cekek, begitu aja. Mumpung masih kecil, kok galak sih mak dengerin nak. Ibu nggak bisa ngaji, apalagi bapakmu lebih goblok dari ibu. Nah kamu lagi nggak bisa ngaji, kita nanti ke neraka rombongan semeter mini. Supir bapakmu, kenek ibu, penumpang kamu, begitu. Kata malaikat kemana Bu? Neraka. Begitu aja. Tapi kalau anak ngondok, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Nah anaknya malam Jumat, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau malaikat, pindah ke surga Bu, Pak pindah. Apa yang menyebabkan saya ke surga? Anakmu yang sedang pesantren ngirim Yasin.
ngirim doa yang bayarannya nunggak 5 bulan. Begitu. Jadi walaupun nunggak doa mah sampai, Masya Allah. Dan menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, anak ngaji Quran tidak perlu ngomong aku hadiahkan ke orang tua, nggak perlu. Orang setiap anak soleh amalia untuk orang tua, itu nggak usah. Tapi mau diutarakan juga boleh. Nggak disebut juga saya baca Quran Yasin untuk ayah saya, untuk ibu saya, boleh. Nggak disebut juga nggak apa-apa. Setiap anak soleh amalianya untuk kedua orang tua. Jadi anak merupakan aset terbesar tatkala kita mati. Begitu. Jam berapa udah nih? Terus nih. Ternyata masjid sesat di sini. Saya ini kiai bukan tukang parkir. Masya Allah. Ditanya kiai jangan terus nggak ada alaknya bang. Brengsek. Pantesan saya semangat kesini brengsek. Kau tanya kiai jangan begitu terus nih, terserah kiai begitu jangan terus. Ini ketua MUI ini dihormati enggak brengsek bang. Ngomong terus sekali lagi pulang saya benar-benar. Gimana nih terus nih? Ya lo pantas semangat banget ke sini, sesat di sini. Gitu tuh jadi anak aset begitu. Apalagi anak kita baca Quran, asik banget udah. Man qara'al Qur'an fastadharahu fahalla halala wa harrama harama adkhalahul jannah. Nah, kita punya anak nih. Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, apalagi diamalkan masuk surga. Bukan hanya dia, 10 keluarganya. Bapaknya, emaknya, uaknya, pamannya diangkut oleh anak yang hafal Quran. Ya Allah. Itu asik, makanya gitu. Anak-anak boleh jadi jenderal, boleh jadi konglomerat, boleh jadi pejabat, tapi ibadah jangan ditinggal. Nah kalau kita jadi pejabat, Rasul juga pejabat. Nah kalau kita jadi konglomerat, Rasul juga konglomerat. Nah kalau kita jenderal, Rasul juga panglima perang. Kalau kita ulama, Rasul juga ulama. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cukup buat kita contoh teladan Rasulullah, selesai. Presiden nyontoh Rasulullah, jadi menteri nyontoh Rasulullah, begitu. Satu. Yang kedua, jadi umur ya. Ciri-ciri dekat mati, yang pertama ubanan, amin. Yang kedua kaki pegel, udah telonjor kanan, tarik kiri, tarik kanan, mati, itu tandanya itu. Masya Allah. Ngaji lupa tapi sama duit ingat saja, itu tandanya dekat mati tuh. Jadi orang sakit boleh ninggalin sholat kalau udah ingat duit, gitu aja sekarang mah ya. Jadi ngap kasih tahu nih 1 juta, ini berapa 1 juta, wajib sholat karena masih ingat duit, gitu aja sekarang mah. Masya Allah. Kalau dikasih duit ini apa nggak tahu, nah nggak usah sholat udah. Duit sih ukurannya sekarang, apalagi ibu nggak perlu punya suami keren jelek juga nggak apa-apa, yang penting sering bagi duit. Itu sekarang mah biarin jarang pulang laki kita, udah bosen ini, yang penting ninggalin. Yang ketiga, setelah muhasabah tuh, kemudian langsung bikin program untuk hari esok supaya kita selamat dunia dan akhirat. Hadisnya panjang banget nih, panjang banget. Rasulullah bersabda, saya ati zamanun ala ummati. Jadi kalau saya nanti meninggal dunia, umatku nih banyak tapi kacau balau, begitu.
Bagaimana mengatasinya ya Rasulullah? Kalau zaman sudah begini, segera lari. Kata Nabi begitu. Lari kemana ya Rasul? Ada 3 tempat pelarian. Apabila dilaksanakan oleh kita umatnya akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, fastasirul Quran. Yuk umat Islam deketin lagi Quran. Baca lagi Quran. Baca. Sebab aku jadi presiden 23 tahun sukses karena khuluquhul Quran. Kuncinya Quran. Nah, Indonesia mayoritas, tapi kenapa bisa begini? Karena sudah jauh dari Al-Quran. Maka saya dalam rapat dengan mereka yang punya kebijakan. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. 4 sila di bawah itu akan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ